Lili ya. Kita akan beribadah bersama-sama dengan Lili. Semoga ibadah pagi hari ini anak-anak tetap semangat ya. Hari ini adalah minggu kelima, jadi kita ibadahnya gabungan. Betul, Lawson. Lili senang sekali. Nah, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memujikan apa, Lili? Apa ya maksudnya? Lupa aku ini. Kayaknya tentang aku ini loh, aku ini. Aku ini istimewa, betul-betul ternyata Lili bisa ingat, Lawson. Nah, kita akan memujikan lagu Aku Istimewa. Oke, Lili? Oke. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau benci, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau benci, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa ya, Lawson. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau benci, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau benci, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi dengan apa? Darah Yesus. Dengan apa, Lili? Tapi darah Yesus. Iya. Wah, seru sekali sama Lili hari ini ya. Iya, Lawson, aku juga senang. Ayo teman-teman, harus tetap senang ya. Nah, Lili biasanya di tiap ibadah yang doa pembuka itu ada anak-anak. Oh, terus hari ini siapa, Lawson? Ya Lili dong yang ada di sini. Oh, siap-siap, Lawson. Oke, siap. Mari teman-teman, kita berdoa ya. Lipat tangan kalian, tutup mata. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan pagi hari ini. Tuhan telah memberikan kami kesempatan sehingga kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, lindungi ibadah kami dari awal sampai dengan akhir.
Terima kasih ya Lili ya. Sama-sama Lase. Nah, anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani tampil beda. Maksudnya apa Lase berani tampil beda? Iya, tadi kan dalam pujian yang awal diberitahu bahwa aku istimewa, ya. Istimewa bukan karena kepandaian kita, tapi karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengatakan kita ini berharga. Oh gitu ya, kirain karena Lili ini masih kecil. Siapa sih yang mau Lili? Iya, tapi ternyata Tuhan bilang aku berharga di mata Tuhan. Iya Lili, karena itu maka kita harus berani tampil beda. Maksudnya apa Lase? Tampil beda dalam arti apa ya? Bagaimana kalau kita mendengarkan pujian sambil kita mengetahui maksudnya berani tampil beda itu bagaimana? Oce, aku mau Lase. Ayo kita pujikan berani tampil beda. Jadi kita ini bisa kuat hanya karena kasih Tuhan Yesus, karena firman-Nya meneguhkan kita di dalam kehidupan kita. Nggak usah bagaimana caranya ya? Mau tahu ya? Bagaimana kalau kita membaca firman Tuhan dulu pada pagi hari ini? Iya, oh iya, aku tahu. Yang namanya apa tuh namanya? Nas firman Tuhan ya. Betul, kita akan membaca nas firman Tuhan yang terdapat di dalam mana? Sebentar aku ingat. Oh iya, masih ingat. Matius 9 ayat 22. Ayo kita baca anak-anak ayat firman Tuhan pada pagi hari ini, mulai dari alamatnya. Oke. 1, 2, 3. Matius pasal 9 ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kita ulangi kembali ya. Terdapat dalam Matius pasal 9 ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Oh iya, Matius. Aku juga
baca kitab suci, doa tiap hari supaya kita semakin mengenal kepada Tuhan. Oke? Oke, oke. Alkitab supaya kita semakin mengenal Tuhan Yesus. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan Yesus? Iya, benar. Nah, saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oh iya, persembahan. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, mana celengan kalian? Coba cepet cari di sana, cepet minta mama yang belum. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bagaimana kalau kita menyanyikan pujian sambil memberikan persembahan? Oke, langsung. Kita akan menyanyikan pujian Hanya Satu Jalan ke Surga. Sip. Bagaimana kalau kita menaikkan doa persembahan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan? Oke, langsung. Kita berdoa ya anak-anak ya. Lipat tangan, tutup mata kalian, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada para orang tua kami, sehingga kami tetap dapat tercukupi kebutuhan kami.
sehari-hari. Berkati orang tua kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lose, bagaimana? Sebentar lagi sepertinya saya mau mendengarkan firman Tuhan. Benar nggak Lose ya habis persembahan? Benar juga. Ya, Lili suka nggak mendengarkan firman Tuhan? Oh, Lili ini kelas apa ya? Kalau umur 9 kelas apa ya? Kelas Nasaret kayaknya. Waduh, ini bagaimana kelas sendiri kok lupa nih? Waduh, Lili, makanya harus rajin, ya, harus rajin firman Tuhannya. Nggak boleh bolos ikut Zoom. Tahu nggak kalau kelas Nasaret itu ikut Zoom? Oh iya, maksud aku janji pasti tiap minggu. Sama siapa? Losen kelas Nasaret, apalagi sekarang ada Losen Novia di kelas Nasaret. Aku pasti sekarang lebih rajin. Nah begitu, ya. Ayo sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memujikan dengan Dia panggil nama saya. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang bawa firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Lose? Siapa ya? Yuk, coba tebak. Yuk, siapa Lose yang membimbing kita saat ini? Siapa? Hamba Tuhan yang membina kita saat ini? Oh iya, aku tahu. Ya, aku tadi ngomong itu kan, yang kelas Nasaret itu kan, betul kan? Lose Novia. Iya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lose Novia. Silakan Lose. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Gimana? Tadi kan kita udah nyanyi-nyanyi, kita udah gerak-gerak memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita apa? Waktunya kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu kita berdoa dulu ya. Ayo gimana sikap doanya yang baik? Semuanya berdoa, tangannya dilipat, terus tutup matanya ya. Lose akan berdoa buat kita. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberi kami kesempatan untuk kami memuji nama Tuhan. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon supaya kami dapat belajar firman-Mu dengan baik. Hikmat Tuhan menuntun kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Lose akan mulai dengan satu pertanyaan. Di antara kalian semua yang ada di rumah, siapa yang pernah sakit sampai lama banget? Ada yang pernah sakit? Yang sakitnya parah? Ya, bukan cuma flu, bukan cuma batuk, bukan COVID ya. Aduh, jangan sampai kena. Ada yang pernah sakit sampai parah, sampai lama, atau mungkin sampai masuk rumah sakit, sampai operasi, pokoknya sampai membuat orang tua kalian itu bingung mau bawa ke rumah sakit
ini, bawa ke dokter itu, bawa ke sana ke sini, tapi nggak sembuh-sembuh. Apakah kalian punya pengalaman seperti itu? Nah, Lause mau cerita, satu kali Lause pernah sakit, pokoknya pengalaman ini nggak terlupakan. Waktu itu Lause pernah kena sakit cacar. Wah, karena sakit cacar itu jadi gatel-gatel ya. Di sini bentol, di sana bentol ya, terus nggak boleh digaruk soalnya bahaya kalau digaruk. Wah, itu 2 minggu Lause harus diam di dalam rumah dan kebanyakan cuma di dalam kamar supaya nggak nularin orang-orang lain. Nah, waktu itu Lause sedih sekali karena Lause nggak bisa ngapa-ngapain. Biasanya suka keluar rumah, naik motor, pergi kemana. Tapi sekarang waktu itu nggak bisa. Nah, Lause mau cerita hari ini kalau di dalam Alkitab ada sebuah cerita tentang seorang Papa Yairus. Kalian pernah dengar cerita ini? Yang belum pernah dengar, simak baik-baik ceritanya ya. Kalau yang sudah pernah pun, Lause minta tolong kalian dengar cerita ini baik-baik ya. Seorang yang bernama Papa Yairus ini adalah seorang yang sangat percaya sama Tuhan Yesus. Tapi suatu kali Papa Yairus ini kebingungan. Apa yang harus aku lakukan ya? Kalian tahu apa yang membuat Papa Yairus bingung? Karena waktu itu seorang anaknya perempuan usia 12 tahun. Berapa usianya? Anak Papa Yairus waktu itu usianya 12 tahun. Berarti 12 tahun itu kalau sekarang kira-kira kelas berapa? Kelas 5, kelas 6 ya, seumur kelas 5 atau kelas 6 SD ya. Nah, anak Papa Yairus waktu itu sakit parah dan hampir mati. Dan dia berpikir supaya dia datang ke Tuhan Yesus. Ketika sudah sampai di Tuhan Yesus, dia akan sujud kepada Tuhan Yesus, pegang kakinya Tuhan Yesus dan memohon supaya anaknya disembuhkan. Akhirnya Papa Yairus pergi ke Tuhan Yesus. Apa yang terjadi waktu itu? Waktu itu Tuhan Yesus sedang di tengah-tengah orang banyak. Yesus sedang mengajar, berbicara dengan banyak orang di situ. Dan datanglah Papa Yairus ya, cepat-cepat. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan. Anakku sekarang sedang sakit dan hampir mati. Tuhan Yesus, tolong. Akhirnya Tuhan Yesus melihat kepada Papa Yairus dan merasa kasihan. Oke, akhirnya Tuhan Yesus pergi mengikuti Papa Yairus untuk pergi ke rumahnya. Yuk kita pergi yuk. Jalan. Ketika di tengah jalan, Yesus ternyata diikuti oleh banyak orang menuju ke rumahnya Papa Yairus. Ternyata ceritanya tidak sampai di situ aja. Tebak Tuhan Yesus ketemu siapa lagi? Ayo. Yang udah pernah dengar cerita ini pasti tahu jawabannya. Di tengah jalan menuju ke rumahnya Papa Yairus, ternyata ada seorang perempuan yang juga sudah sakit lama, sudah sakit parah. Dia udah berobat ke sana, berobat kemari, berobat ke dokter sana, ke sana kemari, uangnya sampai habis dipakai untuk berobat. Tetapi selama 12 tahun dia tidak sembuh dari sakitnya. Wah, kamu bisa bayangkan gak betapa menderitanya perempuan ini. 12 tahun dia sakit, hartanya habis ludes sampai tidak ada lagi uang di kantong. Dan dia tidak sembuh, malah keadaannya semakin parah. Kasihan ya adik-adik, kasihan ya perempuan ini. Tapi dia berpikir waktu dia melihat Yesus, aku mau pegang bajunya Yesus, dan saat itu aku percaya aku akan sembuh. Amin. Aku pasti akan sembuh kalau aku bisa memegang bajunya Tuhan Yesus. Akhirnya perempuan yang sakit itu berdesakan dengan orang lain, dan akhirnya dia berhasil memegang jubah Yesus. Aku berhasil pegang bajunya Yesus.
Dan seketika itu juga perempuan ini merasakan, wah, aku sudah sembuh lagi, aku tidak sakit lagi, wah badanku rasanya udah kuat lagi nih. Wah, memang Tuhan Yesus ajaib. Hanya dengan pegang bajunya, aku percaya dengan sungguh-sungguh aku pasti sembuh. Dan betul itu yang terjadi. Kemudian Tuhan Yesus kaget. Loh, siapa tadi yang pegang bajuku? Kok aku merasa ada yang pegang bajuku ya? Yesus bertanya kepada murid-muridnya yang mengikuti dia. Siapa tadi ya yang pegang baju saya? Murid-muridnya bingung. Loh, Tuhan Yesus, kita kan lagi berdesak-desakan di tengah orang banyak. Wajar dong kalau bajunya kesenggol dikit atau ada yang megang, ya enggak sih? Kemudian Tuhan Yesus melihat ke wanita itu tadi. Wah, perempuan ini sakit, tapi dia sudah sembuh ya. Oke, perempuan itu ketakutan karena dia merasa Tuhan Yesus akan marah. Dalam hati mungkin dia berpikir, aduh aku sudah diam-diam pegang bajunya Yesus, jangan-jangan aku akan dimarahi ini, aduh gimana ya, aku memang sudah sembuh sih, tapi nggak mau juga dimarahi Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Kamu tahu? Apakah Tuhan Yesus marah? No. Ternyata Tuhan Yesus tidak marah. Dia justru bilang ke perempuan itu, hai anakku, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Wah, ternyata Tuhan Yesus tidak marah. Dia justru memberkati perempuan itu supaya perempuan itu pergi dengan selamat dan dia sembuh dari semua penyakitnya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya. Ingat tadi mau kemana? Tuhan Yesus mau pergi ke rumahnya siapa? Papa Yairus. Nah, ternyata ketika Tuhan Yesus di perjalanan, dia hampir sampai ke rumahnya Papa Yairus, itu sudah kelihatan itu di sana. Oke, udah dekat lagi ya kalau gitu. Tiba-tiba ada orang datang mendatangi Tuhan Yesus dan Papa Yairus. Orang itu ternyata adalah keluarganya Papa Yairus dan dia bilang, aduh Yairus, anakmu ini sudah mati barusan. Kenapa kamu harus bawa-bawa Tuhan Yesus ke sini? Kamu ngerepotin Tuhan Yesus saja. Anakmu itu sudah mati, sudah tidak ada yang bisa kamu lakukan. Apa yang kamu mau lakukan lagi? Sudah tidak ada jalan. Yairus bingung, sedih, campur takut. Semua pikiran itu ada di kepalanya Yairus. Tapi Tuhan Yesus menenangkan Yairus. Tuhan Yesus bilang, jangan takut Yairus, percaya saja. Oke? Sekali lagi ya, jangan takut Yairus, percaya saja. Akhirnya Tuhan Yesus mengajak Yairus untuk pergi ke rumahnya. Ayo kita lanjutkan perjalanan dan sudah sampai di rumah Papa Yairus. Ternyata adik-adik tahu, ketika sampai di rumahnya Papa Yairus, banyak orang sedang menangis. Mereka sedang sedih, mereka sedang bingung. Kenapa anak yang usianya sudah 12 tahun ini harus dipanggil Tuhan? Kenapa dia harus mati karena sakit? Semua sedih karena kematian anak ini. Semuanya sedih, termasuk siapa yang paling sedih di sini? Tentu adalah Papa Yairus. Dia sudah berusaha supaya anaknya yang sakit ini bisa sembuh. Dia sudah datang kepada Tuhan Yesus supaya anaknya yang sakit ini bisa dipegang oleh Tuhan Yesus dan sembuh dari penyakitnya, sehat lagi. Tapi ternyata semuanya terlambat. Apa yang harus aku lakukan?
anakku sudah mati. Tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Aku sudah berusaha, aku sudah mengajaknya berobat ke sana kemari. Aku sudah minta Tuhan Yesus untuk datang ke sini. Tapi ternyata anakku mati duluan. Aku sudah 12 tahun membesarkannya. Tapi mungkin aku bukan seorang papa yang cukup baik untuk anakku. Sampai dia harus mati seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? Jangan lupa, masih ada Tuhan Yesus di situ. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus kemudian? Tuhan Yesus mengajak Papa Yairus dan Mama Yairus untuk masuk ke kamar anak itu. Sebelumnya, Tuhan Yesus memarahi orang-orang yang menangis di situ. Kamu ngapain nangis? Kamu ngapain bersedih? Anak itu enggak mati, cuma tidur. Anak itu enggak mati, cuma tidur. Ketika orang lain yang menangis itu mendengar Tuhan Yesus bilang bahwa anak itu enggak mati, tapi cuma tidur, mereka semuanya tertawa. Tuhan Yesus ini gila mungkin ya. Kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Jelas-jelas anaknya Papa Yairus ini mati. Kenapa dibilang cuma tidur? Aduh, pusing dah. Ya udah kita pergi aja dah, biarin ya, kita pergi aja. Setelah semuanya sepi, pulang, Yesus masuk bersama orang tua dari anak itu. Tahu apa yang Yesus katakan? Apa yang Yesus lakukan kepada anak yang sudah mati itu? Tuhan Yesus memegang tangan anak yang sudah mati itu. Kemudian Tuhan Yesus berkata, Talita kum, artinya bangkitlah. Hai anakku, bangkitlah. Wah, ternyata begitu Tuhan Yesus melakukan hal itu, anak yang tadinya sudah mati itu bangun. Dia bangun dan dia berjalan seperti gak pernah sakit. Semua sakit penyakitnya sudah hilang. Yang tadinya dia mati, sekarang dia hidup. Semua itu karena Tuhan Yesus. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Jadi ada dua orang yang Tuhan Yesus sembuhkan dari cerita ini ya. Yang pertama adalah seorang perempuan yang sakit 12 tahun lamanya. Tapi ketika dia beriman, dia pegang baju Tuhan Yesus, dia sembuh. Dan yang kedua, yang ditolong oleh Tuhan Yesus di sini adalah anak dari Papa Yairus yang tadinya sudah mati, tapi Tuhan bangkitkan lagi sehingga dia bisa hidup dan sehat lagi. Nah, adik-adik, sampai di sini ceritanya. Semua firman Tuhan yang mau saya ceritakan barusan itu sumbernya dari Alkitab. Adik-adik bisa baca ya, natsnya akan ada di slide ini nanti. Nah, adik-adik, Lause mau mengajarkan sesuatu buat kalian. Dari cerita ini kira-kira hal apa yang kalian bisa tahu tentang Papa Yairus? Ada beberapa hal yang bisa kita tahu. Yang pertama adalah Papa Yairus adalah seorang yang sangat percaya dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, Papa Yairus adalah seorang yang sangat percaya dengan Tuhan Yesus. Kamu mau seperti Papa Yairus? Belajar seperti Papa Yairus ya, belajar untuk percaya Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Dan yang kedua, hal yang kita tahu tentang Papa Yairus adalah bahwa Papa Yairus itu adalah seorang yang sangat mengasihi anaknya. Seperti papa kita yang ada di rumah, seperti mama kita yang ada di rumah. Papa dan mama yang sangat mengasihi adik-adik sekalian. Seperti itu jugalah kasih Papa Yairus kepada anaknya waktu itu.
Dan bukan hanya dari Papa Yairus saja. Coba adik-adik ingat-ingat lagi sambil baca Alkitabnya juga ya. Hal apa yang kita tahu tentang Tuhan Yesus dari cerita ini? Hal apa yang kita tahu tentang Tuhan Yesus dari cerita ini? Ada beberapa hal juga. Pertama, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Pertama, ingat ya, Tuhan Yesus itu berkuasa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup melakukan apa saja bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Tuhan Yesus sanggup melakukan apa saja. Tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu hal ini ketika anak dari Papa Yairus dari mati, kemudian Tuhan bangkitkan lagi, itu menunjukkan kalau Tuhan Yesus benar-benar berkuasa. Siapa coba yang bisa bangkitkan orang mati selain Tuhan Yesus? Nggak ada kan? Coba dicari. Nggak ada. Cuma Tuhan Yesus yang berkuasa karena Dia adalah Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah bukan hanya Tuhan Yesus berkuasa, tapi Tuhan Yesus juga sayang sama anak-anak. Ingat, Tuhan Yesus juga sayang dengan anak-anak. Buktinya apa? Di cerita Alkitab yang kita dengarkan tadi, Tuhan Yesus di situ menyembuhkan seorang anak yang umurnya berapa? 12 tahun. Jadi ingat, Tuhan Yesus bukan hanya mengasihi papa, mama, atau kakak. Tuhan Yesus bukan hanya mengasihi orang-orang yang udah dewasa, tapi Tuhan Yesus juga mengasihi adik-adik, anak-anak kecil semuanya. Buktinya apa? Ayo, buktinya kalau kita baca di dalam Alkitab kita di Perjanjian Baru, banyak sekali kisah tentang Tuhan Yesus yang mengasihi anak-anak. Waktu Tuhan Yesus melihat anak-anak, Dia akan memanggil, memeluk, dan memberkati anak-anak itu. Juga ada cerita lain ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak yang kerasukan setan. Wow, ternyata Tuhan Yesus perhatian ya sama anak-anak. Nah, kita semuanya jangan pernah lupa belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus, karena tidak ada yang tidak bisa Tuhan Yesus lakukan. Dan ingat, Tuhan Yesus juga mengasihi kita semuanya meskipun kita masih anak-anak. Oke, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar untuk semakin percaya kepada Tuhan Yesus, karena kami sekarang tahu Tuhan Yesus tidak ada yang tidak bisa Engkau lakukan. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kami mau belajar percaya, dan ingatkan kami ya Tuhan, untuk kami selalu punya harapan di dalam Tuhan Yesus saja. Kami juga berdoa ya Tuhan, bersyukur karena Tuhan Yesus bukan hanya mengasihi papa, mama, atau kakak, dan orang-orang dewasa lainnya, tapi Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak juga. Kami bersyukur dan berdoa supaya kami selalu bersandar dalam kasih Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Tuhan, kami mau terus belajar beriman juga kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.